Di situ Sinta gemeteran saking takutnya. Buru-buru dia berdiri tuh dan keluar dari ruangan kerjanya. Pas udah di depan ruangannya tuh, lagi-lagi Sinta ngeliat ada satu komputer yang nyala dan ada orang yang... Hai bro, makasih udah klik video dari Mas Im Bagaskara. Di episode kali ini kita ada cerita dari seorang teman yang bernama Sinta yang bekerja sebagai host live. Ya, host live ini kerjanya kayak live jualan produk di TikTok Shop atau Shopee. Yang biasanya kayak gini bro. Halo kak, mau disepil etalase berapa kak? Ya, kurang lebih kayak gitulah kerjaannya. Dan selama 6 bulan bekerja sebagai host live ini, Sinta nggak mengalami kejadian apa-apa. Dan saat memasuki bulan ke-7, mulailah terjadi gangguan yang menyeramkan. Jadi tempat kerjanya Sinta ini rumah 2 lantai dan semua aktivitas kayak gudang, packing, admin, dan juga house live ini dilakukan di lantai 1 dan lantai 2 ini kosong. Di awal bulan ke-7 karena usaha yang berkembang pesat dan barang-barang di gudang udah meluber, maka ruangan admin dan house live ini dipindah ke lantai 2. Dan setelah lantai 2 ini ditempati bro, gangguan-gangguan mulai bermunculan. Seperti apa gangguan yang menimpa si Sinta ini? Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita masuk ke ruang horor. Jadi karena usaha yang berkembang dan ruangan gudang ini diperluas, maka admin dan host live dipindah ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 ruangan kamar, 1 ruangan buat admin, 1 ruangan buat host live, dan 1 ruangan lagi buat si pemilik usaha. Lantai 2 ini jadi ya mirip kantornya lah ya. Singkat cerita, bagian host live ini ada 6 orang dan dibagi jadi 3 shift. Dan saat kejadian ini, Sinta kena jadwal shift malam. Shift malam ini dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Siang hari teman seshiftnya Sinta ngabari kalau hari itu dia nggak masuk karena salah satu saudaranya meninggal. Ya artinya Sinta bekerja sendiri bro malam-malam. Malam pun tiba, Sinta berangkat kerja tuh. Pas udah nyampe dan melakukan pergantian shift, salah satu temannya bilang, Sinta, hati-hati ya, jangan lupa banyakin doa. Oke lah tuh, setelah 2 temannya ini pamit pulang, Sinta sendirian tuh. Dan ini pertama kalinya Sinta bekerja sendirian malam hari. Sebenarnya ada 2 bro, Sinta dan satpam, tapi satpam berada di gerbang luar. Ya sama aja dong jadinya sendirian. Oke lah tuh, Sinta mulai nge-live. Dan saat mau mulai nih bro, ada yang buka pintu ruangan sebelah. Pikir Sinta, mungkin itu karyawan yang ngambil barang. Dia lanjutin tuh nge-live. Dan hari itu lumayan banyak yang komen, spill etalase ini dong, kurang lebih kayak gitulah. Pikir Sinta lumayan tuh buat temen kerja malam. Singkat cerita, setelah nge-live 2 jam, dia istirahat dulu tuh. Sinta turun ke lantai 1 buat buang air kecil. Jadi toiletnya ada di lantai 1. Setelah buang air kecil, Sinta bikin kopi. Setelah bikin kopi, Sinta balik tuh ke lantai 2 buat ngelanjutin live. Dan saat ngelewatin ruangan admin, ruangan ini kan pintunya dari bahan kaca. Jadi dari luar kelihatan tuh aktivitas yang ada di dalam. Di situ Sinta melihat ada satu komputer yang menyala. Dan ada 1 orang yang sedang bekerja. Sinta seneng dong ada temennya. Sinta masuk tuh ke ruangan kerjanya. Dia naruh kopinya di meja. Pas saat naruh kopi itu, Sinta dengar dari ruangan sebelah ada suara cewek lagi nyinden. Suara itu jelas banget, merinding tuh si Sinta. Karena Sinta tahu gak ada satupun temannya yang bisa nyinden. Jangankan bisa, mereka gak suka tentang geding-geding Jawa. Sinta tengok keluar tuh. Pas dia tengok ruangan admin, gelap banget.
Sinta buka tuh pintu ruangan, ceklek, kekunci bro. Sinta di sini baru inget kalau semua ruangan kalau habis dipakai kuncinya ini dititipin ke satpam. Kalau ruangan kekunci, yang tadi mainan komputer siapa? Saat lagi bengong tuh, kedengaran hujan turun lumayan deras. Ya, nambah kesan horor bro. Sinta masuk lagi tuh buat lanjutin live. Saat live masih banyak tuh yang komen, spill ini dong, spill etalase 3 dong, spill kayak gini dong. Wah, Sinta sibuk banget tuh, dan syukurlah ada beberapa yang check out. Di sini Sinta udah lupa tuh tentang kejadian barusan, kejadian ada cewek lagi nyinden. Singkat cerita, makin lama makin sedikit yang nonton live-nya. Satu persatu hilang. Di situ Sinta istirahat dulu buat ke toilet. Ya otomatis harus turun ke lantai 1. Saat itu jam 2 malam. Entah kenapa saat keluar ruangan ini bro, Sinta ngerasa hawanya kayak anyep gitu. Sinta jalan tuh ke tangga. Pas saat nurunin anak tangga tuh, Sinta ngerasa kayak ada yang ngawasi. Sinta noleh tuh ke belakang dan kosong, nggak ada siapa-siapa. Sinta lari tuh, keteprak. Pas saat udah di toilet tuh, dia nutup toilet, brak. Pas lagi pipis, Sinta ngedenger ada langkah kaki naik ke lantai 2. Sinta tenang tuh, pikir Sinta itu Pak Yanto, si satpam yang lagi naik ke lantai 2. Setelah pipis, dia naik tuh ke lantai 2. Di tengah tangga tuh tiba-tiba ceklek, lampu mati bro. Di situ Sinta langsung ngejerit. Di sini lo bayangin bro, cewek tengah malam sendirian di tempat kerja, lampu mati. Boh, di situ jantung Sinta udah dak dikduk, nafasnya naik turun. Sinta saat itu mau turun buat nyamperin Pak Yanto di depan. Pas saat udah balik arah tuh, Sinta inget tadi kan dia denger ada langkah kaki yang naik. Pikir Sinta, itu si Pak Yanto. Hujan saat itu deras banget bro, nambah kesan serem. Sinta sambil ngeraba tembok, naik lagi tuh ke lantai 2. Pas sampai lantai 2 tuh, gelap banget bro, gak ngelihat apa-apa. Ternyata di lantai 2 gak ada Pak Yanto. Mau balik lagi nanggung, dia terusin tuh jalan ke ruangan buat ngambil HP-nya. Sambil raba-raba tuh, Sinta jalan ke arah ruangannya. Sinta di situ udah nangis. Sinta ini orangnya penakut banget. Gue gak bisa bayangin saat itu di posisi Sinta. Bayangin bro, cewek sendirian di ruangan gelap, penakut pula. Aduh. Singkat cerita, sampailah tuh di ruangan kerjanya. Dia raba-raba dan biar. Wah. Sinta ngejatoin cangkir kopinya. Sinta di situ tetap raba-raba tuh buat nyari tasnya. Dan tiba-tiba, tap, dia pegang tuh tasnya. Dibuka tuh tasnya dan ketemu HP-nya. Dia nyalain senternya dan legalah tuh si Sinta. Akhirnya ada cahaya. Baru aja lega sebentar nih ya, Sinta ngedenger lagi dari ruangan admin suara cewek lagi nyinden. Wow, di situ Sinta gemeteran banget tuh saking takutnya. Buru-buru dia berdiri tuh dan keluar dari ruangan kerjanya. Pas udah di depan ruangannya tuh, lagi-lagi Sinta ngelihat ada satu komputer yang nyala dan ada orang yang mainin itu komputer. Padahal kan saat itu mati lampu bro. Kok itu komputer bisa nyala? Saat lagi bengong tuh, si orang tersebut berdiri, mukanya nunduk dan jalan ke arah pintu. Dia jalan tuh makin dekat dan Sinta ngelihat jelas karena sosok itu kesorot cahaya senternya. Sinta ngelihat sosok itu cewek, rambutnya disanggul dan jalan ke arah pintu. Sinta mundur tuh, nggak tahu kenapa ya. Pandangan Sinta ini bro, nggak bisa lepas dari sosok itu. Dan akhirnya Sinta mentok tuh ke tembok, nggak bisa mundur lagi. Dan sosok itu
ceklek buka pintu sambil nyinden. Sosok itu jalan ke arah Sinta. Di situ Sinta ngelihat jelas. Sosok itu pakai kebaya coklat, rambutnya disanggul dan mukanya benar-benar pucat. Sosok itu ngedeket ke arah Sinta sambil nyinden. Wah bro, Sinta di situ benar-benar gemeteran dan teriaklah Sinta sekenceng-kencengnya. Berharap Pak Yanto ngedengar dan tiba-tiba lap. Singkat cerita, Sinta terbangun udah di pos satpam. Di situ Sinta ngelihat Pak Yanto lagi ngerokok tuh di depan. Saat itu udah nggak hujan bro. Pas Sinta bangun udah jam 5 subuh. Ternyata itu Pak Yanto ngedenger Sinta sedang teriak. Buru-buru tuh Pak Yanto nyamperin. Saat mau masuk, Pak Yanto lupa bawa senter. Dia lari dulu tuh ke depan. Setelah sampai diambil tuh senter, lalu lari lagi masuk ke dalam kantor. Pak Yanto ini langsung naik tuh ke lantai 2. Pas udah sampai di lantai 2, Pak Yanto ngelihat Sinta sedang di depan jendela besar ngadap luar sambil nembang Jawa. Sinta bro, nembang Jawa. Di situ Pak Yanto langsung paham kalau si Sinta ini sedang kesurupan dan buru-buru disamperin tuh si Sinta. Langsung Pak Yanto berusaha nyadarin. Kata Pak Yanto butuh waktu lama banget buat ngeluarin itu sosok, dan itu dilakukan Pak Yanto sendirian. Dan setelah cukup lama dan dipaksa sama Pak Yanto, akhirnya sosok itu bisa keluar dari tubuhnya Sinta dan Sinta pun pingsan. Di situ Pak Yanto buru-buru bawa Sinta ke pos satpam. Mau dibawa pulang, Pak Yanto nggak tahu alamat rumahnya. Udah tuh cerita dari Pak Yanto. Setelah azan subuh, Sinta nelpon manajernya buat ngabari kalau lampu kantor masih mati. Udah tuh sama manajernya disuruh nunggu sampai jam 6. Bangke bener tuh si manajernya. Di situ Sinta ngerasain kalau kepalanya ini masih pusing. Sama Pak Yanto dibikinin tuh teh hangat. Singkat cerita, jam 6 pagi Sinta pulang tuh diantar sama Pak Yanto. Singkat cerita, Sinta sampai rumah tuh dia langsung makan, minum obat dan tidur. Apa sudah selesai? Belum. Sinta tidur, Sinta entah mimpi atau enggak, itu jelas banget pokoknya. Saat terlentang tuh Sinta ngelihat sosok sinden dengan muka pucet tuh lagi nindih perutnya Sinta, dan mukanya cuman beberapa jengkal dengan mukanya Sinta. Sosok itu bilang ke Sinta, "Dadi mantuku ya, Nduk." Wah, Sinta di situ nggak bisa ngapa-ngapain bro, cuman bisa pasrah. Akhirnya lagi-lagi Sinta pingsan. Dan singkat cerita, Sinta bangun udah di ruang tamu, dan Sinta di situ udah dikerumunin tuh sama keluarganya. Di situ ada bapak, ibu, adik dan kakeknya. Saat ngelihat Sinta bangun, si kakek langsung nyodorin air yang udah dibaca-bacain tuh. Saat udah mendingan, si kakek nyuruh Sinta keluar dari tempat kerjanya karena Sinta ini udah diincar sama sosok itu. Tanpa pikir panjang, pagi itu juga Sinta datang ke tempat kerjanya, diantar bapaknya buat ngajuin resign. Dan lo tahu kan ruangan ownernya ada di lantai berapa? Ya bro, Sinta beraniin diri tuh buat naik ke lantai 2. Pikir Sinta ini udah pagi, gak mungkin dong diganggu. Singkat cerita lagi, setelah melalui perdebatan yang alot, akhirnya Sinta diizinin resign sama ownernya. Sempet sama ownernya ini dirayu dengan kenaikan gaji dengan alasan Sinta ini bagus dalam pekerjaannya. Sinta kekeh buat resign bro. Ya kalau gua jadi Sinta ya juga maksa resign lah bro. Diizinin atau enggak gua tetap cabut lah daripada dijadiin mantu. Setelah keluar dari ruangan owner, Sinta papasan tuh sama manajer yang bangke itu. Sinta ini benar-benar enak banget sama manajernya. Saat disapa manajernya ini, Sinta nggak ngejawab. Dan saat melewati ruangan admin bro, Sinta noleh tuh ke pintu ruangan admin. Di situ Sinta ngelihat sosok sinden itu sedang senyum ke arah Sinta. Boh, di situ lagi-lagi Sinta ini gemeteran dan langsung cabut lari turun ke bawah. Pas sampai di luar, Sinta ini buru-buru nyuruh bapaknya buat cabut dari tempat itu.
Oke bro, gimana tuh ceritanya? Sumpah gue gak bisa bayangin bro kalau jadi Sinta. Kerja pingin dapat duit malah mau dijadikan mantu sama Demit. Yang jadi pertanyaan, apakah Sinta ini benar-benar bisa lepas dari sosok itu atau tetap dijadikan mantu? Dan gimana kabar dari teman yang shift malam? Oke, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gue lebih semangat untuk nyeritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.